Assalamualaikum sahabat MiTV, apa kabar semuanya nih? Ketemu lagi di Islampedia. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai 5 negara dengan durasi puasa terlama di dunia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang 3 kerajaan Islam tertua di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia. Berikut 3 kerajaan Islam tertua di Indonesia versi Islampedia. Yang pertama, Kesultanan Perlak. Kerajaan Perlak juga dikenal sebagai Kesultanan Perlak, merupakan kerajaan Islam yang berkuasa di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Perlak di Aceh Timur. Kesultanan ini berdiri sekitar tahun 840 hingga 1292 Masehi. Kerajaan Perlak sudah ada pada tahun 506 Hijriah. Berawal dari datangnya sebuah kelompok dakwah dari Mekah, Arab Saudi yang tiba di wilayah Perlak. Di antara para pengikut ini terdapat seorang bernama Syahid Ali Al-Muktabar yang kemudian menikahi seorang gadis setempat bernama Putri Tansyir Dewi. Dari pernikahan mereka lahir seorang anak yang diberi nama Alaidin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah, yang kemudian menjadi pendiri dan raja pertama kerajaan Perlak. Suatu saat konflik antara pengikut Sunni dan Syiah terjadi, menyebabkan kerajaan Perlak terpecah menjadi 2 pemerintahan. Pada tahun 986 Masehi, kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Buddha di wilayah Nusantara melancarkan serangan ke Kesultanan Perlak Pesisir. Di dalam pertempuran ini, Sultan Perlak Pesisir yaitu Sultan Alaidin Syah Maulana Mahmud Shah mengorbankan nyawanya dalam peperangan. Setelah kematian Sultan Perlak Pesisir, wilayah Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya jatuh ke tangan Sultan Perlak Pedalaman. Pertempuran besar berlangsung selama beberapa tahun. Dalam perang antara kedua kerajaan ini akhirnya mereda pada tahun 1006 Masehi. Kerajaan Sriwijaya memutuskan untuk menarik pasukannya dari medan perang guna menghadapi ancaman Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang di Jawa. Dengan berakhirnya konflik antara Kesultanan Perlak dan Kedaulatan Sriwijaya, wilayah Perlak secara keseluruhan diperintah oleh keturunan Sultan Malik Ibrahim Shah. Setelah tercapainya perdamaian antara pihak Sunni dan Syiah, Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat melanjutkan perjuangannya melawan kerajaan Sriwijaya hingga tahun 1006. Kerajaan Perlak berakhir setelah Sultan ke-17, Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat, meninggal pada tahun 1292. Pada titik ini, kerajaan Perlak bersatu dengan kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Samudra Pasai yang memerintah pada saat itu, yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Al-Dhahir yang juga merupakan putra dari Malik Al-Saleh. Yang kedua, Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Pulau Gapi yang kini Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala keluarga. Tahun 1257, Momole Ciko, pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masyur Malamo. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya Ternate. Kolano marhum, penguasa Ternate ke-18, adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano marhum adalah putranya Zainal Abidin. Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan.
Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan, syariat Islam diberlakukan, dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa. Tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, dan cengkih di Maluku. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Khairun. Pembunuhan Sultan Khairun yang dilakukan oleh kelicikan Portugal semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Baabullah. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575 Masehi. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Utsman Shah yang terbukti terlibat pemberontakan, jabatan Sultan sempat lowong selama 14 tahun dan pemerintahan adat dijalankan oleh Jogugu serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus Kesultanan Ternate. Namun yang itu urung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru, sementara Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Dalam usianya yang kini memasuki usia ke-750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya sebatas simbol budaya. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra Pasai di Buringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Loksmawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Pada masa jayanya, pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang berkuasa hingga tahun 1349 Masehi, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Raja Iskandar, yaitu anak dari Raja Samudra Pasai pada tahun 1412, dibawa oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi Tiongkok. Lalu datang dan menghadap kepada Maharaja Tiongkok. Lalu usai sampai di Tiongkok, Raja Iskandar pun meninggal karena terbunuh. Semenjak terbunuhnya Raja Iskandar, jarang terdengar hubungan diplomatis yang terjadi antara Pasai serta Tiongkok. Tercatat bahwa kunjungan terakhir Kerajaan Samudra Pasai ke Tiongkok adalah pada tahun 1434. Sementara itu, Malaka saat itu mulai naik dan Kerajaan Samudra Pasai mulai turun. Pelabuhan di Pasai secara perlahan pun berangsur-angsur mulai sepi dan pantainya pun mulai dangkal. Hingga banyak kapal yang memilih untuk melabuhkan kapalnya di Pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam yang bermulanya berada di Pasai pun berpindah ke Malaka.
Selain itu, banyak pula warga yang berasal dari Samudra Pasai memilih untuk meninggalkan kampung halamannya usai Portugis melakukan invasi dan menyerang Samudra Pasai pada tahun 1521. Lantas semakin banyak pula warga di Samudra Pasai yang pergi dan memilih merantau ke tanah Jawa, terutama merantau ke Jawa Timur dan menetap di sana, yaitu ke daerah pusat kekuasaan Majapahit. Itu dia 3 kerajaan Islam tertua di Indonesia. Saksikan terus Islampedia setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.